Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yulia Agatha dengan NIM S112-123-1060. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang teori postmodernisme, yaitu mata kuliah teori antropologi 2, yang dibimbing oleh dosen pengampu kita, yaitu Mbak Dwi Surti Junida, Esos MSI. Adapun 4 pembahasan yang akan saya jelaskan dalam presentasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemunculan dan latar belakang teori. Yang kedua, asal mula dan konteks sosial budaya kemunculannya. Yang ketiga, tokoh-tokoh utama beserta pemikiran-pemikirannya. Yang keempat, perkembangan dan pengaruhnya dalam kajian antropologi. Selanjutnya, mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu kemunculan dan latar belakang teori. Postmodernisme yang muncul diakibatkan karena kegagalan modernisme dalam mengangkat martabat manusia. Nah, postmodernisme muncul sebagai tanggapan terhadap kegagalan modernisme dalam mewujudkan janjinya untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Meskipun modernisme menjanjikan dunia yang lebih mapan, dengan bantuan rasionalitas dan kemajuan teknologi, kenyataannya modernisme justru melahirkan berbagai masalah seperti penggunaan kekerasan, penindasan ketimpangan sosial, dan kerusakan lingkungan. Pandangan modernisme menganggap bahwa kebenaran ilmu pengetahuan harus mutlak serta objektif, yang artinya tidak adanya nilai dari manusia. Baik, pembahasan kedua yaitu asal mula dan konteks sosial budaya kemunculannya. Asal mula dan konteks sosial kemunculannya meliputi yang pertama ada kegagalan proyek modernitas, yaitu Perang Dunia, krisis ekonomi, dan munculnya totalitarianisme mengguncang keyakinan pada kemajuan linear dan rasionalitas modern. Modernisme yang menjanjikan dunia yang lebih mapan dengan bantuan rasionalitas dan kemajuan teknologi justru melahirkan berbagai masalah seperti penggunaan kekerasan, penindasan, ketimpangan sosial, dan kerusakan lingkungan. Yang kedua, kritik terhadap rasionalitas dan objektivitas. Pemikiran Soren Kierkegaard yang menekankan pentingnya pengalaman subjektif dalam menentukan kebenaran menjadi salah satu pendorong munculnya postmodernisme. Yang ketiga, munculnya disorientasi moral. Modernisme dengan rasionalisme, materialisme, dan kapitalisme yang didukung oleh perkembangan teknologi dan sains menimbulkan disorientasi moral keagamaan dan runtuhnya martabat manusia. Hal ini diungkapkan oleh para pemikir seperti Max Horkheimer, Theodor Adorno, dan Herbert Marcuse yang mengemukakan bahwa pencerahan justru melahirkan penindasan dan dominasi. Yang keempat, perubahan sosial dan budaya. Munculnya budaya konsumen, globalisasi, dan teknologi informasi yang membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia juga menjadi faktor pendorong. Pembahasan yang ketiga yaitu tokoh-tokoh utama beserta pemikiran-pemikirannya. Ada 5 tokoh utama, yaitu Jean-François Lyotard. Menyerukan berakhirnya narasi besar, modernisme seperti kebebasan dan kemajuan yang menurutnya telah kehilangan kredibilitas. Lyotard, salah satu tokoh kunci postmodernisme, dikenal karena kritiknya terhadap narasi besar modernisme. Ia berpendapat bahwa keyakinan modernisme pada kemajuan linear, rasionalitas, dan kebenaran universal seperti kebebasan dan kemajuan telah kehilangan kredibilitasnya. Lyotard menekankan pentingnya pluralitas, pengetahuan, dan dekonstruksi narasi, yaitu proses mengurai dan mempertanyakan asumsi dasar dari narasi besar. Ia juga memperkenalkan konsep kondisi postmodern, sebagaimana keadaan di mana narasi besar telah kehilangan legitimasinya dan digantikan oleh pluralitas, pengetahuan, dan perspektif yang berbeda. Tokoh yang kedua yaitu Michel Foucault, yaitu mengembangkan konsep genealogi untuk melacak sejarah kekuasaan dan pengetahuan. Foucault yaitu seorang pemikir postmodernisme yang berpengaruh
mendedikasikan karyanya untuk mempertanyakan hubungan rumit antara kekuasaan dan pengetahuan. Ia berpendapat bahwa pengetahuan tidaklah netral, melainkan alat yang digunakan untuk menciptakan dan memperkuat struktur kekuasaan. Tokoh yang ketiga yaitu Jacques Derrida, yaitu seorang filsuf postmodernisme yang terkenal karena konsep dekonstruksi yang revolusioner. Dekonstruksi adalah proses mengurai, mempertanyakan asumsi-asumsi dari dasar sistem pemikiran dan ideologi, mengungkap paradoks dan kontradiksi yang tersembunyi di dalamnya. Derrida menekankan peran bahasa dalam membentuk realitas dan pengetahuan, membentuk bahwa bahasa tidak hanya mencerminkan dunia, tetapi juga menciptakan. Tokoh yang keempat yaitu Jean Baudrillard, yang menyatakan bahwa dunia postmodern ditandai oleh hiperrealitas, yaitu simulasi dan tanda yang mengaburkan perbedaan antara realitas dan simulasi. Baginya, media dan teknologi memainkan peran kunci dalam menciptakan hiperrealitas ini, dengan menghadirkan gambar-gambar dan narasi yang lebih nyata daripada realitas itu sendiri. Tokoh yang kelima adalah Fredrik Jameson, yaitu membahas konsep festis dan schizophrenia sebagai ciri budaya postmodern. Dia adalah seorang kritikus sastra dan budaya postmodern, dikenal karena analisisnya tentang kapitalisme lanjut dan pengaruhnya terhadap budaya postmodern. Pembahasan yang terakhir yaitu perkembangan dan pengaruh dalam kajian antropologi. Pengaruh postmodernisme dalam antropologi memuncak pada pertengahan hingga akhir abad ke-20, melahirkan antropologi reflektif dan antropologi postmodern. Aspek utama perkembangan ini mencakup kritik terhadap objektivitas dan representasi, fokus pada subjektivitas, dan pengakuan bahwa etnografi adalah konstruksi tekstual. Antropolog postmodern juga menekankan dinamika kekuasaan dalam penelitian dan bereksperimen dengan bentuk penulisan yang lebih reflektif. Teori ini menantang konsep budaya yang homogen dan mengalih perhatian pada fluiditas, hibriditas, dan interkoneksi budaya, serta isu identitas dan perbedaan. Meskipun postmodernisme telah memberikan kontribusi penting dalam antropologi kontemporer, teori ini juga menuai kritik terkait dengan relativisme dan kurangnya perhatian terhadap isu-isu struktural. Baik, dari keempat pembahasan yang sudah saya jelaskan, saya menyimpulkan bahwa postmodernisme muncul sebagai reaksi terhadap kegagalan modernisme, menawarkan perspektif baru tentang pengetahuan, kekuasaan, dan realitas. Tokoh-tokoh seperti Lyotard, Foucault, Derrida, Baudrillard, dan Jameson menekankan pluralitas, subjektivitas, dan dekonstruksi dalam antropologi. Postmodernisme melahirkan antropologi reflektif dan antropologi postmodern, menekankan kritik, objektivitas, subjektivitas, dan dinamika kekuasaan dalam penelitian. Meskipun berdampak besar, postmodernisme juga dikritik karena relativisme dan kurangnya perhatian terhadap isu struktural. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.